Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghidupkan bulan yang mulia ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Siangnya dengan siam dan malamnya dengan qiyam. Siangnya dengan sholat tarawih, siangnya dengan puasa Ramadan, dan malamnya dengan sholat tarawih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah karakter low profile, sikap rendah hati yang diistilahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai sifat tawadu. Yang kata Nabi di dalam hadisnya, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat melekat sekali pada pribadi beliau sikap rendah hati ini. Padahal kalau boleh ada orang yang sombong, maka yang berhak adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki kedudukan yang tidak akan pernah bisa diduduki oleh manusia siapapun. Beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Beliau adalah khairu khalqillah. Beliau adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Beliau seorang kepala negara, pemimpin, seorang hakim, seorang panglima, pemegang kunci Baitul Mal, guru bagi sahabat-sahabatnya. Tapi dengan segala otoritas itu, beliau justru orang yang paling rendah hati, paling tawadu. Bahkan Nabi sendiri yang meminta kepada sahabat-sahabatnya, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, kama ataratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibna Maryam. Innama ana abdun, saya ini juga manusia, kata Nabi. Fakulu, maka katakanlah, abdullahi wa rasuluh, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, sudah merequest jangan dipuji berlebih-lebihan. Beliau mengajarkan sikap egaliter, bahwa semua manusia membawa harkat dan martabat.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Maka sangat terlarang di dalam agama kita, jamaah sekalian, kita menghina dan merendahkan orang lain. Karena yang namanya manusia, ia lahir membawa harkat dan martabat yang Allah berikan kepadanya. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan atas nama apapun itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip hidup yang demikian. Jangan berlebih-lebihan memujiku. Diriwayatkan oleh para sahabat, kalau Nabi hadir di majelis, di mana ujung majelis itu ada tempat kosong, maka di situ Nabi duduk. Beliau tidak mau disikapi berlebih-lebihan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lurah bukan, nabi apalagi, tapi kadangkala sombongnya minta ampun, jamaah sekalian. Hanya karena orang mungkin lupa sebut gelarnya, sudah marah-marah. Pulang haji tidak dipanggil Pak Haji, jengkel sekali, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan sikap yang demikian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pernah didatangi oleh seorang wanita fi akliha syai'un. Wanita ini menderita keterbelakangan mental. Dia datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innali hajatun ilaik." Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innali hajatan ilaik, sesungguhnya saya memiliki hajat kepadamu. Saya punya kebutuhan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, silahkan pilih tempat di mana yang engkau sukai. Nanti saya yang datang menemuimu. Ini sikap yang luar biasa, jamaah sekalian. Biasanya kalau orang itu yang dibutuhkan, ia yang mengatur. Saya ada di rumah jam sekian, silahkan datang. Atau saya ada di kafe ini jam sekian, silahkan datang. Karena orang itu yang butuh sama kita, jamaah sekalian. Dan orang pun akan memaklumi, saya yang butuh berarti saya yang harus menyesuaikan. Namanya saja orang butuh. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang itu yang butuh kepadanya, tapi kata Nabi, silahkan pilih tempatnya, nanti saya yang datang. Inilah prinsip, jamaah sekalian, sebagaimana yang beliau sendiri sebutkan, yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Perbanyak narasi positif yang menggembirakan dan jangan membuat orang lari ketakutan. Prinsipnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, kalau bisa dikasih mudah, jangan dikasih susah. Kadang ada orang punya prinsip sebaliknya, jamaah sekalian, kalau bisa dikasih susah, kenapa mau dikasih mudah? Nasisai orang, nasusai orang, padahal anu bisa dikasih mudah. Tapi sengaja ya bikin susah orang. Sengaja ya bikin susah dirinya, ia juga menyusahkan orang. Padahal di dalam agama kita, Nabi yang justru ajarkan adalah yassiru, permudah. Kalau anu bisa dikasih mudah, kasih mudah saja. Wala tu'assiru, dan jangan dikasih susah, jangan mempersulit orang, apalagi mempersulit diri sendiri. Inilah prinsip dalam agama kita, prinsip at-taisir, prinsip kemudahan. Agama ini hadir untuk memudahkan kita. Perangkat aturan dalam agama itu untuk kemudahan kita, jamaah sekalian, bukan untuk menyusahkan kita. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha,
tidaklah dihadapkan kepada dua pilihan kecuali Nabi memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Kalau itu adalah dosa, maka Nabi paling jauh dari yang seperti itu. Kalau kita ada pilihan, ada yang susah, ada yang mudah, maka pilih yang mudah, jamaah sekalian. Nabi selalu demikian, kata istri beliau, Nabi memilih yang mudah baginya. Karena inilah prinsip dalam agama kita, at-taisir, kemudahan. Jangan mau menyusahkan diri, apalagi menyusahkan orang lain. Dan inilah diantara sifat tawadu itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW disebutkan oleh Anas bin Malik, kana yarkabul himar. Nabi SAW aktivitas hariannya itu di kota Madinah kebanyakannya mengendarai keledai. Padahal keledai ini, jamaah sekalian, kendaraan paling murah di masa Nabi SAW. Padahal beliau punya kuda, beliau punya unta, beliau punya kendaraan yang lebih bagus yang lainnya. Tapi untuk aktivitas di kota Madinah, beliau lebih nyaman pakai kendaraan yang paling sederhana. Bahkan kadangkala, kata Ibnu Umar, beliau ke Masjid Kuba, dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, kana masyian. Beliau memilih untuk jalan kaki. Beliau menikmati itu. Beliau melakukan itu, jamaah sekalian. Padahal ada kendaraan mewahnya, ada kendaraannya yang bagus, tapi itu kadang beliau pakai kalau keluar kota ke Mekah. Makanya itulah yang beliau pakai pada peristiwa Hajjatul Wada. Tapi kalau sekedar untuk aktivitas dalam kota Madinah, maka beliau memakai kendaraan yang paling sederhana, kata Anas bin Malik, yaitu al-himar, keledai. Ya, kalau untuk konteks kita, jamaah sekalian, ya, kendaraan apa yang paling murah di masa kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesederhana itu Nabi SAW menyikapi hidup ini, jamaah sekalian. Dan ini yang menjadi masalah kita. Karena yang kita cari adalah validasi dari manusia, adalah pujian dari manusia. Kadangkala bukan punyata, tapi kita mengaku-ngaku demi apa, jamaah sekalian? Demi sekedar mendapatkan validasi dari manusia. Padahal kita sedang menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Untuk apa hal-hal yang seperti ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada akhirnya nanti, kalau ia tidak mendapatkan pujian itu, validasi itu, ia akan menjadi stres. Ia akan terpukul. Karena memang itu yang ia kejar, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengajarkan sikap hidup apa adanya. Sikap hidup low profile, sikap hidup sederhana, sikap hidup yang tawadu. Dan justru inilah yang Allah sukai. Dan siapa orang yang memiliki sikap hidup yang seperti itu, justru yang seperti itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita pupuk, jamaah sekalian, selama bulan Ramadan, dengan puasa kita, dengan lapar kita, dengan dahaga kita. Maka kita mentarbiyah, mendidik diri kita untuk belajar sederhana, untuk belajar tawadu. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang berbicara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.